kami masing-masing. Bersihkanlah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami yang mengatasi melampaui kekuatan kami. Engkau kiranya membasuh menyucikan kami dan jadikan hati kami hati yang bersih, dan perbaharui dalam hati kami roh yang bersukacita. Berkati firman Tuhan yang hendak kami renungkan berikut ini, memberkati adik-adik bersama dengan pengajar mereka di dalam kelas. Terima kasih atas kesempatan yang indah untuk kembali mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membuka kitab Wahyu. Firman Tuhan dari dua bagian. Wahyu pasal 14 dan 1 Korintus 15 semua sudah diberikan batas dalam Alkitab, diberikan pembatas sehingga mudah untuk saudara menemukan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Wahyu 14 dan 1 Korintus pasal 15. Dua ayat dari masing-masing pasal tersebut. Wahyu 14 ayat yang ke-13 demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kemudian 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pernahkah saudara memperhatikan dan merenungkan anak-anak kita? Anak-anak yang masih di bawah umur, mereka yang baru setahun, 2 tahun, sebelum mereka masuk ke kindergarten atau preschool. Perhatikan mereka. Begitu polos, gembira, lucu, hidup itu tanpa beban. Ya. Kalau lihat Ethan main dengan laganya, lihat Sage, lihat anak kecil itu, sungguh mereka begitu senang. Pernahkah saudara perhatikan lalu merenungkan berapa lama lagi mereka dapat menikmati hari-hari hidup tanpa beban, tanpa tanggung jawab, tanpa harus berjerih payah untuk mendapatkan sesuatu yang dituntut oleh adat dunia, yang namanya prestasi, ya. Atau mereka harus dapat ranking yang bagus, dapat grade yang terpuji di kelas. Berapa lama? Lalu setelah mereka melewati elementary school, masuk ke junior high, kemudian high school. Pernahkah saudara bayangkan mereka akan begitu banyak beban? Lalu mereka harus bekerja, mereka harus berjuang, bersaing. Seperti kita, seperti saudara dan saya. Tidak usah jauh-jauh sampai mereka SMA atau sampai mereka ke college. Sekarang saja kita lihat anak-anak yang di sekolah dasar, di elementary school itu sudah berat bebannya. Kalau saudara perhatikan, sampai seperti sudah kurang waktu untuk mereka menjadi kanak-kanak. Tidak ada waktu untuk bermain. Pulang sekolah, assignment sudah numpuk harus mereka kerjakan. Proyek-proyek harus mereka selesaikan. Belum lagi mereka harus ikut ekstra kurikuler,
untuk meningkatkan prestasi mereka. Les piano, les kumon, berenang lagi, ada yang karate. Wah, sudah macam-macam. Kapan mereka menjadi anak-anak? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberitahukan kepada Adam, tanah dan buminya akan menimbulkan onak dan duri bagimu. Dan dengan berkeringat engkau harus memakan rezekimu. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Manusia harus berjerih payah untuk mendapatkan nafkah mereka. Dengan berkeringat engkau akan memakan rezekimu. Di satu pihak itu semacam kutuk, konsekuensi dari dosa mereka. Tapi Allah yang maha murah dan penuh dengan berkat itu menyelipkan rahmat di dalam kutuk tersebut. Betul? Dengan berpeluh kita harus makan rezeki kita, makan nafkah kita. Susahnya, tapi ada berkat. Berkatnya apa? Kalau orang makan tidak berkeringat, atau tidak dengan berjerih payah mencari nafkah, tidak dengan berkeringat, dia makannya tidak jadi berkat, makannya jadi penyakit. Betul? Kalau kita cuma makan dulu, tidak berkeringat, tidak berolahraga, tidak ada exercise, sehat tidak, saudara? Tidak. Jadi itulah berkat yang saya masukkan di dalam laknat yang Tuhan ucapkan itu. Dia maha murah memberikan berkat supaya kita menimba kesehatan. Tetapi di lain sisi, di lain pihak, memang hidup dalam dunia ini akan berat. Kita akan berjerih payah. Masih bicara dengan anak-anak kita, untuk refleksi diri kita. Sesudah nanti anak-anak itu mulai mengenal tanggung jawab, harus berjerih lelah demi prestasi, demi sukses, demi diterima di masyarakat, supaya mereka bisa mendapat kedudukan, supaya mereka bisa mendapat pekerjaan yang baik. Lantas, ujung-ujungnya hasilnya itu apa? Di dalam kitab Pengkhotbah, Raja Salomo menyimpulkan temuannya. Dia menyelidiki makna hidup manusia, berjerih payah, bekerja, bersaing, mengejar harta, menimbun milik. Lantas itu semua untuk apa? Sulaiman berulang kali berkata, semuanya nihil, semua itu kosong, sia-sia saja akhirnya. Tidak usah tunggu sampai sesudah mati, saudara-saudara. Kalau kita bicara soal kematian, semua hasil kerja jerih payah manusia, hasilnya itu apa? Sepotong kecil pentil pun dia tidak bisa bawa. Dia boleh punya 10 mobil, tetapi tidak sepotong sekecil pentil pun yang boleh dia bawa ke surga. Betul? Atau ke akhirat. Tidak ada. Seperti kata Alexander the Great, ketika menjelang ajalnya dia pesan, nanti aku sudah gak kuat lagi, aku pasti akan meninggal dunia. Setelah aku wafat, arak peti matiku keliling negeri-negeri jajahanku, dan peti matiku jangan lupa bolongi kiri kanannya. Untuk apa? Dan julurkan tanganku keluar di sana, supaya seluruh dunia melihat aku yang nyaris meraih seluruh dunia di dalam genggam kekuasaan militerku. Tetapi ketika aku meninggalkan dunia dengan tangan kosong, aku pergi meninggalkan dunia. Tidak ada satu pun yang aku bawa dalam genggamku. Tapi saya mau ajak saudara, tidak usah bicara sampai nanti meninggal dunia. Kita berjerih payah pun, apakah betul ada hasil yang tidak sia-sia? Ada banyak contoh dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Kenyataan-kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Tidak jarang orang berjerih payah, kasihan. Dia harus mengatakan, harus berucap dengan mulutnya, sia-sia saja. Semua percuma. Saya baru mendengar satu kisah nyata. Ada migran Indonesia datang satu keluarga, tapi karena paperwork tidak beres, overstay,
lalu terjadi terorisme di Amerika,